Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan teknisi ponsel dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah alat ukur untuk para teknisi handphone, yaitu power supply dengan merek Sunshine dan serinya P1505TD. Marketplace yang menjual power supply merek ini yaitu Marketplace Orange ya. Nah, ada sebuah toko nih menjualnya dengan harga Rp695.000. Rata-rata memang di pasaran harga power supply ini berkisaran antara 650 sampai 700.000. Di situs lain, di penjual lain juga saya melihat ada satu power supply ini mempunyai spesifikasi yang cukup bagus buat kita para teknisi handphone. Apa saja sih kelebihan-kelebihannya? Bisa kita lihat dari penjelasan yang dicantumkan dalam marketplace ini. Jadi, bagian-bagian yang ada di power supply ini yang pertama, di bagian atas ada voltmeter. Bagian-bagiannya yang pertama voltmeter, kemudian ada ampere meter di sini, ammeter ya, ampere meter. Kemudian di bagian bawah dari yang manual ini ada layar yang mana jika kita hidupkan tampilannya seperti ini. Jadi ini tombol power. Berikut ini saya akan sampaikan bagian-bagian yang ada di power supply Sunshine P1505TD ini. Yang pertama, di bagian pojok kiri bawah ada tombol power. Jadi untuk mematikan dan menghidupkan power supply ini. Berikutnya ada tombol atau switch pemilihan tegangan maksimal yang bisa dikeluarkan oleh power supply ini, yaitu pilihan di maksimal 5 volt ataupun di maksimal 15 volt. Jadi misal dari awal ini 0 ya, kemudian kita pilih di maksimal 5 volt, maka ketika potensio ini kita putar mentok habis, maka tegangan yang dikeluarkan hanya maksimal 5 volt. Sedangkan begitu switch ini kita pindah ke kanan, maka power supply ini akan bisa mensuplai tegangan sampai maksimal di 15 volt, walaupun ada kelebihan nih setengah volt. Kemudian berikutnya yaitu pilihan ampernya. Di sini ada pilihan 1 ampere untuk yang sebelah kiri. Artinya power supply ini maksimal bisa menahan arus sebesar 1 ampere. Sedangkan kalau kita switch pindah ke sebelah kanan, maka power supply ini bisa menahan arus sebesar 5 ampere. Di sebelah kanannya ada potensio, tadi sudah saya tunjukkan, dan potensio ini loss. Ya, memang loss seperti ini. Oke. Ini kita nolkan kembali misalnya. Baik, nah ini 1 ampere, 5 ampere. Ini ideal yang biasa saya gunakan, yaitu di maksimal 5 volt. Kemudian di sini ada 2 jalur, plus dan min, merah dan hitam, yang ujungnya berupa cepitan atau mulut buaya, seperti ini. Dan yang terakhir bagian dari panel yang ada di depan ini yaitu colokan USB yang biasa kita sebut dengan USB doktor ataupun USB analyzer. Jadi selain dia bisa mengeluarkan tegangan cas sebesar 5 volt maksimal 2 ampere, kita bisa memantau besar arusnya melalui USB current ini bagian bawah. Kemudian yang baris kedua ini current, ampernya, arusnya.
kemudian bagian atas ini tegangannya. Nah, ada satu keistimewaan dari power supply ini yang mana saya itu baru tahu kawan-kawan. Saya pikir power supply ini awalnya sama dengan power supply yang lain. Ternyata ada satu kelebihannya, bahwa power supply ini ternyata power supply plus, yaitu dia bisa digunakan dengan protect. Artinya ketika ampere maksimal tercapai, power supply ini akan mematikan dirinya, memberi tanda bahwa ini terjadi short. Contoh seperti ini. Kita ambil ya. Ketika dua kutub ini terhubung atau ada komponen yang short, maka power supply standar akan menghentikan suplai tegangannya supaya tidak terjadi short lebih parah. Itu power supply pada umumnya. Nah, yang pada khususnya seperti ini, dia ternyata tidak mematikan diri sendiri bisa, atau mematikan diri sendiri juga bisa. Jadi ada pilihan. Jadi pada tombol potensio ini, pada potensionya ini ya, begitu kita tekan ada pilihan OCP off ataupun OCP on. Maksudnya current protect-nya ini mau dihidupkan atau dinyalakan. Kalau dinyalakan berarti ketika terjadi short maka dia akan mematikan diri. PT ini berarti dalam waktu dia akan memberikan tanda sebanyak 5 kali. Contoh seperti ini. Begitu ini kita satukan kabelnya, maka power supply akan bunyi. Nah, titik-titiknya itu ada 5 kali, tegangan langsung drop ke 0, dan begitu kita pisahkan dia kembali ke semula. Sedangkan kalau OCP ini diaktifkan, di off kan, berarti tanpa protect ya, tanpa protect. Maka begitu kita satukan, dia akan terus-menerus menyuplai tegangan sampai komponen yang disuplai tersebut atau yang terjadi short akan terbakar. Contoh, saya menggunakan kawat timah seperti ini. Kemudian saya tempelkan begini. Nah, kawan-kawan lihat, kena tangan ya. Kena tangan. Jadi seperti ini. Hancur dia timahnya. Jadi dengan 4 volt, 5 volt ini bahkan 5 volt kemudian disatukan ya, sangat mudah memutuskan kabel atau kawat timah gulung ini. Seperti ini. Bahkan ini sampai 6 ampere, 1 voltnya sampai 6 ampere. Luar biasa. Nah, jadi saya berpikir ini power supply yang biasa saja waktu itu, waktu belinya. Tapi setelah coba pencet, ini gara-garanya ada peserta online tanya ini kan, Mbah ini bagaimana? Apakah potensionya ini loss? Saya cek, oh iya memang loss gitu kan ya. Nah ternyata begitu saya coba pencet muncul menu. Nah ini awalnya. Jadi gara-gara nggak mau cari tahu awalnya ya. Jadi alhamdulillah sekarang jadi tahu. Nah, demikian kawan-kawan review dari penggunaan power supply Sunshine P1505 TD ini. Dengan harga 700 ribuan, tentu plus ongkir nanti, nggak tahu berapa nyampe di tempatnya kawan-kawan. Ini bisa kita andalkan dalam menganalisa kerusakan pada smartphone ataupun pada iPhone. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.